Yohanes Pembaptis menunjukkan kerendahan hatinya dengan mengakui dan memperkenalkan dirinya yang sebenarnya, bahwa ada orang lain yang lebih pantas dihormati daripada dirinya. Yohanes tidak mengambil kesempatan dan kehormatan yang dimiliki oleh orang lain. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Sabtu 6 Januari dalam masa Natal. Semoga kita bersama keluarga selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber cahaya ilahi, kami bersyukur karena kesaksian tentang Anak Allah yang menjadi terang bagi hidup kami. Tuntunlah kami umat-Mu agar selalu berjalan dalam kebenaran, dan berilah kami semangat Roh Putra-Mu agar kami dapat memegang teguh sabda-Mu demi keselamatan umat manusia di dunia ini. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus bab 1 ayat 7 sampai 11. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Tatkala banyak orang datang minta dibaptis, Yohanes memberitakan, "Sesudah aku akan datang Dia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan baptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itulah datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat keluar dari air, Yesus melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah Anak yang kukasihi, kepadamulah Aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, kerendahan hati merupakan suatu keutamaan yang sangat penting dalam hidup bersama. Kerendahan hati tidak bisa dipaksakan, juga bukan suatu paksaan. Seorang yang rendah hati merupakan pribadi yang sungguh mengenal dirinya, mengenal orang lain, mengenal konteks dan tujuan hidupnya. Rendah hati merupakan anugerah yang hanya bisa dirasakan, dibuktikan, dan diberikan dalam praktek hidup bersama. Yohanes Pembaptis menunjukkan kerendahan hatinya dengan mengakui dan memperkenalkan dirinya yang sebenarnya, bahwa ada orang lain yang lebih pantas dihormati daripada dirinya. Yohanes tidak mengambil kesempatan dan kehormatan yang dimiliki oleh orang lain. Yesus pun seperti yang diperkenalkan oleh Yohanes, yaitu pribadi yang rendah hati yang ditunjukkannya dengan mau dibaptis oleh Yohanes, kendati ia tidak berdosa. Sebab
Baptisan Yohanes adalah baptisan tobat. Dengan rendah hati, Yesus mau masuk dalam keseharian hidup umat manusia, sehingga manusia pun mampu menerima dia sebagai sahabat, seorang yang akrab, dan seorang penyelamat. Saudari-saudaraku yang terkasih, bagi kita pun bahwa hanya dengan kerendahan hatilah kita mampu menerima keunikan dan kelebihan orang lain. Dengan kerendahan hati pula, kita dengan mudah diterima dan diapresiasi oleh orang lain. Sebab itu, sebagai murid-murid Kristus, sebagai pengikut Kristus, kita terus mengupayakan agar kerendahan hati itu sungguh menjadi cara hidup kita sehari-hari. Karena Tuhan Yesus sendiri telah memberikan contoh teladan bagi kita. Maka marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, kita selalu mengupayakan keutamaan kerendahan hati dalam hidup kita. Ya Bapa, jadikanlah kami pribadi yang rendah hati, supaya kami dapat hidup selaras dengan hidup Putra-Mu, yang dengan rendah hati datang menyelamatkan kami. Hei umat, pujilah Bapa, Putra dan Roh Kudus, luhurkan namanya. Bapa yang Maha Kuasa, oh luhurkan namanya. Sungguh indah karya tangannya, luhurkan namanya. Hei umat, pujilah Bapa, Putra dan Roh Kudus, luhurkan namanya. Kristus Allah manusia, oh luhurkan namanya. Sangat agung cinta kasih-Nya, luhurkan namanya. Hei umat, pujilah Bapa, Putra dan Roh Kudus, luhurkan namanya. Allah Roh Maha Kudus, oh luhurkan namanya. Semangatnya menyalakan cinta, luhurkan namanya. Hei umat, pujilah Bapa, Putra dan Roh Kudus, luhurkan namanya. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit,
yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.